Salam, Horas Madihita Saluhutna, seluruh pendeta dan majelis gereja HKBP Jalan Letjen Suprapto menyampaikan selamat Minggu Trinitatis buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang beribadah pada hari ini. Selamat Minggu Trinitatis. Sungguh kami percaya kepada Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pada Minggu Trinitatis ini, kita diingatkan kepada topik minggu, yaitu bahwa Allah telah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya kepada kita. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Tritunggal. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Dengan sukacita dan sorak-sorai, kita agungkan nama Tuhan, kita bernyanyi Debatana Songkal Jalan Nabadia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan
menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan, hiburlah kami pada waktu kesusahan, bantulah kami kalau jatuh, pimpinlah kami di akhir hidup kami agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini adalah hukum Taurat yang pertama sampai keempat. Demikian bunyinya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhanmu, Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa-dosa kita. Kita berdoa, Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Ya Tuhan Allah, kami memang sering melakukan dosa, melakukan kehendak kami sendiri yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami sering lalai dan tidak memikirkan tentang kehidupan kami kelak di kekalan surgawi. Ya Tuhan, berilah kepada kami hati yang mau bertobat, sehingga kami akan kembali ke jalan yang benar. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ya Tuhan, sesuai dengan perbuatan kami, juga dosa-dosa kami layak menerima murka dan hukum-Mu dalam hidup kami, sebab kami sering melakukan yang tidak seharusnya kami lakukan di hadapan-Mu, juga di hadapan sesama kami. Terkadang kami tidak memperlihatkan gambaran hidup yang telah dikaryakan oleh Allah Tritunggal yang kami imani. Hidup kami galau, bimbang, dan dikejar-kejar ketakutan yang menyedihkan. Padahal roh kekuatan dan keberanian telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Tuhan, berilah kami hati yang mau bertobat, kasihanilah kami, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh kehidupan yang kekal di dalam pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini tertulis dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8. Kita baca secara responsoria. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, Ini aku, utuslah aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Horas, Amang, dan Inang, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Warta Jemaat pada hari Minggu tanggal 30 Mei tahun 2021 sebagai berikut. Yang pertama, pernikahan. Warta yang kedua, akan menerima pemberkatan nikah Andre Sahat Yuda, putra Raja Guguk, SIA. Alamat Jalan Cempaka 1 nomor 7, Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Anggota Jemaat HKBP Jalan Letjen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Putra Bapak Saud Edward Raja Guguk SE AKSH. Ibu Yonaria Indrawati Borugultom SH. Dengan tunangannya Nani Gusnita Boru Sihotang, Hasugian SST Par. Alamat Bojonggede Indah, Blok AP 12 Bogor. Anggota Jemaat HKBP Pondok Bambu, Resort Pondok Bambu. Putri Bapak Nahum Sihotang Hasugian almarhum. Ibu Rusmani Boru Situmorang SKM. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 5 Juni tahun 2021 pukul 9.00 WIB di HKBP Jalan Letjen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Bimbingan pernikahan hari Kamis tanggal 3 Juni tahun 2021 pukul 10.00 WIB di Konsistori lantai 2. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang akan melaksanakan pernikahan tersebut. Warta yang kedua, baptisan kudus. Pada kebaktian Minggu tanggal 6 Juni tahun 2021 pukul 10.00 WIB yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak warga jemaat HKBP Jalan Letjen Suprapto. Untuk itu, kepada orang tua yang akan membawa anak-anaknya untuk dibaptis dapat meminta formulir kepada sintua daerahnya masing-masing. Bimbingan kepada orang tua yang akan membawa anak-anaknya untuk dibaptis akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 4 Juni tahun 2021 pukul 16.00 WIB di Konsistori. Dan seluruh para orang tua, suami dan istri wajib mengikuti bimbingan tersebut dengan membawa Alkitab, Kidung Jemaat, Bibel, dan buku ND. Demikian diinformasikan. Warta yang ketiga, berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 Mei tahun 2021. Reni Hilderia Boru Silitonga, umur 83 tahun, dari WIK 9. Alamat Jalan Topas nomor 7, Sumur Batu, Jakarta Pusat. Suami MJ Saragi Simarmata. Almarhumah meninggalkan 5 orang anak. Jenazah dimakamkan pada hari Kamis
tanggal 27 Mei tahun 2021 di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Warta yang keempat, Partangyangan Week, hari Rabu tanggal 2 Juni tahun 2021 pukul 18.00 WIB di gereja Partangyangan Week 1 sampai dengan Week 7. Hari Jumat tanggal 4 Juni tahun 2021 pukul 18.00 WIB di gereja Partangyangan Week 8 sampai dengan Week 13. Diharapkan untuk semua jemaat di setiap week yang ada dapat mengikuti Partangyangan Week tersebut. Demikian warta jemaat hari Minggu tanggal 30 Mei tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita di minggu kita kali ini terambil dari Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian, kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimanapun juga kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus haruslah tetap percaya akan kuasa, akan kedahsyatan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya pada minggu kali ini firman Tuhan mengajak kita untuk introspeksi diri, untuk mengingat kembali
siapakah Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Banyak sekali orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap kehidupannya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari, pada hari ini, minggu kali ini, bagaimanakah sikap kita agar kita semakin lebih percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, pada hari ini, siapakah Yesus di dalam kehidupanmu? Mungkin kita akan menjawab, Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamatku. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memberkati kehidupanku. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupanku. Oke, boleh-boleh saja kita menjawab dengan demikian. Tetapi apakah kita mau juga menjawab kepada orang yang ada di sekitar kita, kepada orang siapapun itu dia agamanya, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah benar-benar Tuhan, adalah benar-benar Allah di dalam kehidupan kita. Itu menyangkut iman. Ketika saya beriman kepada Yesus Kristus, maka saya harus mau untuk bersaksi dan menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan Allah yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupanku. Ini sangat jarang Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mau untuk menyaksikan bahwa Dia adalah Tuhan. Saya seringkali melihat Bapak Ibu Saudara-saudari, orang Kristen, apalagi kalau misalnya anak remaja, pemuda-pemudi, ketika mereka makan di sebuah restoran yang besar, yang banyak pengunjungnya, ramai dengan orang yang ingin makan di situ. Ketika itu saya melihat banyak sekali remaja dan Apostle Bulung mengatakan, ya sudahlah, kita berdoa dalam hati masing-masing. Oke, boleh saja berdoa dalam masing-masing. Tetapi ketika kita lagi bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk menyatakan Yesus adalah Tuhan, untuk menyatakan Yesus adalah Allah, hendaklah lebih baik ketika kita makan di restoran, kita sama-sama berdoa. Sehingga orang yang ada di sekitar itu melihat bahwa benar-benar kita adalah orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah. Dia adalah Allah yang datang dengan inisiatifnya sendiri ke dunia ini, ke bumi ini, untuk menebus segala dosa kita. Ini sangat jarang sekali kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang ada apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Yang ada ketika kita makan di restoran, terus kita bilang, udahlah doa masing-masing aja. Ternyata dia yang ngomong doa masing-masing aja belum tentu dia berdoa. Karena apa? Mungkin saja malu, mungkin saja takut, mungkin saja dengan ada faktor-faktor yang lain. Saya katakan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita malu untuk menyatakan Yesus adalah Tuhan, kalau kita takut untuk menyatakan Yesus adalah Tuhan, mungkin saja Tuhan kita Yesus Kristus akan juga malu menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan untuk kita kali ini. Di ayat 36 jelas dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudari, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jangan-jangan selama ini murka Allah ada di atas kita. Jangan-jangan selama ini karena kita malu menyatakan Yesus adalah Tuhan, maka Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus juga malu atau enggan untuk menyatakan kita adalah anak. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, mungkin saja kita berkata, saya tidak pernah melihat Allah dalam hidup ini. Saya tidak pernah melihat Tuhan dalam hidup ini. Mungkin saja kita akan meragukan karena kita tidak bisa melihat secara langsung. Kita baru, Bapak Ibu Saudara-saudari, minggu lalu memperingati hari turunnya Roh Kudus. Mungkin saja karena tidak kelihatan Tuhan dengan kasat mata, kita menjadi meragukan keberadaan Tuhan. Saya punya sebuah ilustrasi Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika itu datanglah seorang anak muda, pemuda, ingin berpangkas, mencukur rambutnya di tukang cukur, tukang pangkas. Ketika dia datang, dia menyuruh tukang pangkas, cukur dulu rambutku ini, buat bagus ya, karena pemuda ini rambutnya sudah panjang. Ketika dia dicukur, pemuda ini bercakap-cakap dengan tukang pangkas. Ketika berbicara,
datanglah si tukang pangkas. Dia berkata kepada pemuda ini, kalau saya nggak percaya adanya Tuhan, katanya. Kenapa kamu tidak percaya, kata sang pemuda. Ya, jujur saja kita lihat sekarang kita di luar ini. Jika memang betul ada Tuhan yang selalu kita katakan Tuhan itu hadir, kita lihat di luar sana. Masih banyak orang miskin, masih banyak orang yang menderita, masih banyak orang yang butuh pertolongan, yang selalu berduka cita di dalam hidupnya. Kalau benar-benar Tuhan itu ada, kenapa mereka tidak ditolong? Kata si tukang pangkas. Dan pemuda tersebut terdiam ketika mendengar perkataan dari tukang pangkas. Ketika tukang pangkas sudah selesai memangkas rambutnya, ketika dia ingin membayar hasil pangkasan itu, dia mengambil uang dan memberikan uang itu, dan dia mengatakan kepada tukang pangkas, aku juga gak percaya sama adanya tukang pangkas, katanya. Kemudian tukang pangkas itu terkaget, loh, kenapa kau tidak percaya ada tukang pangkas? Kau baru saja kupangkas, baru saja kucukur rambutmu. Kenapa kau tidak percaya ada tukang pangkas? Kemudian si pemuda itu mengatakan, kalau lihat itu di luar sana, kalau memang benar-benar ada tukang pangkas, kenapa masih banyak anak laki-laki yang panjang rambutnya? Itu lihat itu orang gila itu. Kenapa rambutnya panjang? Kata sang pemuda. Kemudian si tukang pangkas dengan sangat tegas menjawab, loh, itu bukan salah saya. Kalau saja tuh orang gila itu yang rambutnya panjang itu datang kepadaku, maka aku akan memangkas rambutnya. Kemudian sang pemuda menjawab, demikian juga dengan Tuhan kita. Ketika engkau banyak pergumulan, ketika engkau tersiksa, ketika engkau menderita, kalau engkau datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik dalam kehidupanmu. Mungkin saja banyak sekali orang tidak datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga banyak penderitaan, sehingga banyak orang yang berduka cita, kata sang pemuda tersebut. Kemudian tukang pangkas itu terdiam 1000 bahasa. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, datanglah engkau yang berletih lesu, aku akan menyenangkan engkau. Kita disuruh aktif untuk datang kepada Dia. Seperti layaknya firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita sudah menyaksikan, bersaksi Yesus adalah Allah, maka kita harus datang kepada Dia, datang untuk menyembah Dia, dan datang untuk meminta pertolongan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka hidup kita akan diberkati. Bagi orang yang percaya, bagi orang yang menyaksikan, menjadi saksi, Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, maka hendaklah bukan hanya di dalam ucapan bibir semata. Ada lagu yang sering saya dengar mengatakan manis di bibir. Banyak sekali orang Kristen yang hanya manis di bibir, Bapak Ibu Saudara-saudari. Hendaklah seperti firman Tuhan di dalam Yakobus dikatakan, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Maka dari itu kalau kita sudah bersaksi Yesus adalah Tuhan, mengatakan iman kita Yesus adalah Allah, hendaklah kesaksian itu juga seturut dengan perbuatan-perbuatan kita yang baik dalam hidup kita. Ada seorang pendeta, Bapak Ibu Saudara-saudari, anaknya sangat bandal sekali. Ketika itu datang tetangganya mengatakan kepada Pak Pendeta ini, Pak Pendeta, anak Bapak main judi. Ketika mendengar tersebut, si pendeta ngomong, astaga, ampunilah anakku Tuhan Yesus, katanya. Tetapi tetangga itu langsung ngomong, tapi Pak Pendeta, anak Bapak menang. Dia langsung bilang, puji Tuhan, ini sudah salah Bapak Ibu Saudara-saudari. Perkataan harus seturut dengan perbuatan. Ketika kita mengatakan hal yang jelek, hal yang dosa itu salah, maka perbuatan kita juga harus mengatakan itu salah dan itu dosa. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, bagi orang yang percaya bahwa Yesus adalah Allah yang turun dari sorga, maka perbuatan kita juga haruslah perbuatan yang sorgawi, yang kudus di dalam kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari, katakan kepada saudara-saudara kita, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengatakan orang yang ada di samping kita, samping kanan dan samping kiri, untuk mengatakan
percayalah kepada Yesus adalah Tuhan. Katakan Bapak Ibu Saudara-saudari. Sekarang katakan kepada samping kiri, percayalah ya, Yesus adalah Tuhan. Katakan itu. Ketika kita menjadi saksi, termuliakanlah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Bukan hanya melalui perkataan kita, tetapi melalui tingkah laku kita, tindakan kita, menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita sampaikan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudari hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Biarkanlah Dia yang selalu membimbing kita, agar kita mau untuk bersaksi bahwa Dia, Yesus adalah Tuhan Allah bagi orang Kristen, bagi orang percaya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertatah di kerajaan sorga, yang kami kenal di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami ini Tuhan. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami bisa bersuka cita, kami bisa berbahagia mendengarkan firman-Mu serta menyanyikan lagu-lagu pujian. Firman-Mu mengatakan kepada kami Tuhan, bahwa Engkau Yesus Kristus adalah Tuhan Allah kami. Engkau adalah Allah yang dahsyat, yang perkasa, yang selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami ini. Sehingga kami mau untuk bersaksi melalui perkataan kami dan melalui setiap tingkah laku kami, tindakan kami, perbuatan kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, walaupun kami berada di tengah-tengah orang yang ramai pun Tuhan, kami mau untuk menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan, anak Allah yang hidup. Maka dari Tuhan, kami sampaikan kehidupan kami, Roh Kudus semulah yang selalu memampukan kami untuk bersaksi di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami HKBP Suprapto, kalaupun dia dalam keadaan sakit Tuhan, Engkau mau untuk memberkati mereka, jamah tubuh mereka Tuhan. Sehingga ketika Engkau menjamah tubuh mereka Tuhan, segala penyakit yang ada dalam tubuh mereka bisa jauh dan bisa hilang dari tubuh mereka. Sehingga mereka dapat kesembuhan daripada Engkau Tuhan, dan dapat kembali bersuka cita, berbahagia seperti kami yang bersuka cita pada hari ini Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami, keturunan kami Tuhan, kalaupun mereka dalam keadaan sedang bersekolah Tuhan, Engkau memberikan hikmat daripada Engkau, sehingga mereka bisa sukses di dalam persekolahan mereka dan membanggakan kami kedua orang tuanya Tuhan. Jikalau ada di tengah-tengah kami anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, Engkau yang mau untuk menunjukkan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan talenta mereka Tuhan, sehingga mereka bisa bersuka cita di dalam kehidupannya Tuhan. Jikalau ada di tengah-tengah kami Tuhan, anak-anak kami yang sedang mencari jodoh Tuhan, kami yakin dan percaya dan kami aminkan Tuhan, Engkau akan menunjukkan jodoh yang terbaik bagi mereka Tuhan, sehingga mereka membuat rumah tangga, keluarga yang baru, yang takut akan Engkau. Kami sampaikan kehidupan kami, gereja-Mu HKBP Suprapto, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Ampunkan itu Tuhan, agar kami layak berada di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membacakan ayat persembahan untuk kita pada minggu kali ini yang terambil dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, serta bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita kumpulkan persembahan kita dengan bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 113 ayat 1 dan ayatnya yang keempat, sambil kita kumpulkan persembahan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, persembahan kita yang terbaik. Sita Lusada,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Lebih keras lagi nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari rasakan dan nikmati. Amin. Kasih, katakan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Mari naikkan tangan bersama-sama. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memberi. Katakan syukur.